Ke acara selanjutnya, marilah kita saksikan kembali penampilan-penampilan yang akan dibawakan oleh santriwan dan santriwati. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, maka kami akan melimpahkan kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi. Akan tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, sehingga kami siksa mereka disebabkan oleh apa yang telah mereka kerjakan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat tersebut menjelaskan bahwa seandainya para penduduk negeri yang diazab oleh Allah itu beriman dan bertakwa kepada risalah yang dibawa oleh Rasulnya, Lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. maka kami akan hilangkan azab dari mereka dan kami akan turunkan keberkahan dari langit maupun dari bumi. Sebagaimana kaum Nabi Yunus alaihissalam memilih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala setelah menyaksikan azab yang begitu pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya dalam Quran surah Asy-Syu'ara ayat 160 sampai 175 Allah Subhanahu wa taala mengisahkan kondisi kaum Nabi Lut alaihissalam yang menjalani kemungkaran-kemungkaran. Berikut 3 kemungkaran yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut alaihissalam. Kemungkaran yang pertama, kemungkaran yang dilakukan oleh istri Nabi Lut alaihissalam. Gambaran istri-istri yang durhaka terhadap suami, gambaran istri yang enggan mematuhi perintah sang pemimpin keluarga. Apakah hal ini kita temui di negeri kita, saudara? Ya, bahkan merajalela. Kemungkaran yang kedua, kebiasaan homoseks. Kebiasaan ini merupakan penyebab yang membuat kaum Nabi Lut alaihissalam dihinakan dan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Hubungan badan sesama jenis dianggap biasa-biasa saja. Tempat-tempat maksiat merajalela di mana-mana. Astagfirullahaladzim. Apakah hal ini kita temui di negeri kita, saudara? Di negeri yang katanya mayoritas beragama Islam, di negeri yang banyak orang bilang Zamrud Katilustiwa. Ironisnya, hal ini marak terjadi pada generasi muda kita. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Kemungkaran yang ketiga, tradisi atau kebiasaan mencuri di tempat terang. Tradisi atau kebiasaan ini merupakan bentuk korupsi, kolusi dan nepotisme yang pada akhirnya bukan pembangunan nasional yang kita rasakan, akan tetapi penderitaan nasional yang masyarakat keluhkan. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surah Al-Isra ayat 16 yang berbunyi, Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fafasaqu fiha
Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan terhadap orang-orang yang hidup mewah dalam negeri itu agar menaati Allah. Akan tetapi mereka melakukan kedurhakaan di dalam negeri itu, sehingga pantaslah berlakulah terhadapnya perkataan-perkataan hukuman kami. Kemudian kami binasakan negeri itu dengan sehancur-hancurnya. Hadirin yang dicinta Allah Subhanahu wa taala, kemungkaran-kemungkaran inilah yang menyebabkan kaum Nabi Lut alaihissalam dihinakan dan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, sekaligus menjadi problematika umat bangsa kita dewasa ini. Untuk itu, wahai para pemuda, wahai para mujahid penerus bangsa, marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita agar diri dihiasi dengan akhlak yang mulia. Ingatlah seruan Nabi dalam sebuah hadis, La yu'minu ahadukum hatta yakunu hawa'u tab'an lima ji'tu bih. tidak beriman seorang dari kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Berbicara tentang ketakwaan dan akhlak tidak terlepas dari sosok suri teladan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua di sini terpelihara dalam cintanya. Nurul huda wa fana bi husni kepada beliau yang telah memperdalam demi mempertahankan dan menawan hati dengan rasa cinta, mengajak untuk memudahkan dan melarang untuk menyusahkan, bersabar atas tipu daya kejahatan, dan hidup untuk mewujudkan perdamaian. Betapa beliau sangat tabah atas siksa mereka, sedangkan beliau begitu mengharapkan agar mereka mendapat kepada beliau yang telah menyatukan ketinggian dan kemuliaan dengan kesederhanaan dan rendah hati, tegas pada kebenaran dan peka terhadap orang lain, kekuatan dengan kasih sayang, dan takwa dengan jiwa lapang dada, disegani dengan penuh cinta, pemaaf saat mampu membalas, memperbaiki dengan santun, berjuang dengan sabar, ilmu dengan iman, beramal dengan zuhud, berdakwah dengan kelembutan, melawan kebatilan dengan hikmah, berjihad dengan gagah berani. Wahai Muhammad, Rasul akhir zaman, Maulana muta'in thumma amin. Salla alaihi maulana. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, kita beranjak ke penampilan yang kedua, yaitu drama profesi Qur'ani. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Berarti perkataan itu terlalu sulit untuk tidak dilakukan, tapi tidak masalah. Kita bermain secara kurang untuk sementara. Kamu sangat besar dan bertanggung jawab atas perbedaan nyawa. Betapa berat bukan di pundakmu. Lihatlah di sekeliling tujuan presiden. Ekonomi yang semakin buruk. Rakyat yang terus mengeluh. Ancaman dari luar dan dalam negeri. Di mana optimisme yang belum dari dalam hati? Bukankah lebih mudah untuk menyerang? Lihatlah ekonomi yang terus merosot. Harga-harga naik, lapangan kerja semakin sulit ditemukan. Harga inflasi
لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. Saya sebagai seorang dokter sebenarnya sudah muak dengan masalah-masalah kesehatan yang ada di negara ini. Masalah infrastrukturnya yang belum merata dan memadai. Rumah sakit masih banyak berpusat di kota-kota besar, sehingga masyarakat kecil sulit untuk mengaksesnya. Mahalnya biaya kesehatan membuat orang-orang takut untuk pergi ke rumah sakit. Dan kurangnya tenaga kerja membuat kami kesulitan. Tapi kenapa saya masih bertahan dengan posisi ini? Kenapa saya masih bertahan dengan profesi ini? Karena di sini saya bisa saling tolong-menolong dalam kebaikan. Bahkan saya bangga karena saya bisa menjadi perantara bagi Allah untuk menyelamatkan jiwa manusia. Dan saya percaya tidak ada yang tidak mungkin. Kondisi ini masih bisa kita perbaiki bersama-sama. Bukankah Allah telah berfirman dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallah la tuhillu sya'airallah wala ash-shahral haram wala al-hadiy wala al-qala'id wala al-hadiy wala al-qala'id wala الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Miris sekali melihat masyarakat Indonesia sekarang ini. Makan yang seharusnya sebagai kebutuhan pokok kini berganti alih menjadi ajang pamer, terbawa arus tren, dan demi sebuah konten. Orang makan dengan porsi yang banyak hanya untuk dirinya sendiri. Mereka lupa bahwa di luar sana sebagian dari mereka masih berusaha banting tulang demi mendapatkan sesuap nasi. Mereka tak peduli dengan keadaan itu. Mereka tutup mata, tutup telinga untuk membantu. Abai terhadap halal haram, asalkan enak mereka makan. Padahal ini hanyalah godaan setan semata. Tak sedikit anak yang kurang asupan gizi, ditambah pola hidup mereka yang mengikuti zaman ini, kurangnya aktivitas fisik, dan lebih memilih cara yang simpel. Mau jadi apa generasi penerus ini? Saya akan memastikan orang-orang di sekitar saya untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan baik. Karena dari makanan yang halal dan baik akan menghasilkan generasi penerus yang baik. Ya Allah, bantulah kami, berikanlah kami kemudahan untuk memenuhi ketersediaan makanan halal dan baik, agar makanan yang masuk ke dalam perut kami bisa bermanfaat dan dirahmati. Kekurangan fasilitas, kondisi yang sulit, dan gaji kami yang tidak seberapa. Tapi semangat untuk mencerdaskan anak bangsa tidak boleh padam. Karena pendidikan adalah kunci untuk mengubah masa depan. Saya selalu percaya bahwa setiap mereka memiliki potensi yang luar biasa. Karena mereka adalah harapan kita, harapan bangsa ini. Saya berkomitmen untuk terus mendidik mereka setulus-tulusnya. Bukan hanya mengajarkan ilmu pengetahuan,
tapi juga ilmu moral, kejujuran, dan rasa tanggung jawab. Karena pendidikan yang baik bukan hanya tentang angka dan huruf, tapi juga tentang membentuk karakter yang kuat. Saya ingin mereka percaya bahwa mereka bisa menjadi apapun yang mereka inginkan. Mereka bisa meraih cita-cita mereka. Karena saya ingin mereka tahu bahwa masa depan negeri ini ada di tangan mereka. Ya Allah, berikanlah kami kekuatan dan kesabaran untuk terus mendidik anak-anak ini. Berkahilah mereka dengan ilmu yang bermanfaat, dan jadikanlah mereka pemimpin-pemimpin yang bijaksana dan berakhlak mulia. Semoga mereka bisa membawa perubahan positif bagi bangsa ini. أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. Saya sebagai pengusaha sebenarnya sudah muak dengan keadaan ekonomi yang mulai tidak stabil. Harga bahan baku mulai menaik, sedangkan daya beli masyarakat mulai menurun. Hampir setiap hari saya mendengar keluhan dari para karyawan, tetangga, dan teman-teman bisnis lainnya. Namun, di tengah kesulitan ini, saya selalu ingat satu hal, bahwa bisnis yang halal dan berkah itu datangnya dari Allah. Dan berkah itu harus disalurkan dengan cara yang baik pula. Saya selalu berkomitmen bahwa bisnis yang saya jalankan harus memberi manfaat, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga orang-orang di sekitar saya. Mungkin profit yang saya dapatkan tidak sebesar dengan perusahaan besar lainnya, tetapi kepuasan hati karena melihat senyuman di wajah karyawan saya, itulah kekayaan sesungguhnya. Saya juga selalu memastikan bahwa setiap produk yang saya hasilkan halal dan thayyib. Tidak ada bahan haram dan tidak ada cara kecurangan. Karena bagi saya, rezeki yang halal dan berkah itu jauh lebih baik daripada harta yang melimpah namun tidak diridhoi. Ya Allah, bimbinglah kami agar terus berada di jalan-Mu. Berkahilah usaha kami. Jadikanlah kami manusia yang bermanfaat bagi sesama. Dan berikanlah kami kekuatan untuk selalu jujur dan adil dalam setiap langkah kami. Saya seorang petani, dan itu tidaklah mudah. Setiap hari saya menghadapi persoalan demi persoalan yang tiada habisnya. Hama, cuaca, dan harga-harga yang seakan tidak berpihak kepada profesi ini. Bagi saya, setiap hari adalah perjuangan. Namun, usaha pertanian ini harus terus berjalan. Saya ingin anak-anak saya, keluarga saya, dan masyarakat di kampung ini bisa menikmati hasil pangan yang berkualitas yang berasal dari tanah kita sendiri. Ya Allah, berkahilah tanah ini, suburkanlah tanaman kami, jadikanlah usaha kami sebagai ladang pahala, berkah bagi kami keluarga dan seluruh masyarakat. Berikanlah kami kekuatan dan ketabahan untuk terus bertani dengan berharap padamu dan tekad kuat menjaga bumi indah. Anzala minas samaa'i ma'an lakum minhu syarabun
شجر فيه تسيمون. Di setiap sudut bumi ini selalu ada pintu-pintu harapan yang terbuka bagi kalian. Setiap doa yang terucap dengan tulus, setiap kebaikan yang kalian ulurkan kepada sesama, dan setiap senyuman yang kalian berikan adalah pintu harapan itu. Kalian mungkin tidak selalu melihatnya, namun mereka ada, menyala dengan sinar yang lembut, memberikan kekuatan dan pengharapan. Lah, kalian tidak pernah benar-benar sendirian. Dan setiap langkah yang kalian ambil kegelapan akan selalu ada cahaya kecil yang menemani. Setiap kali kalian merasa akan terjatuh, akan selalu ada tangan-tangan tak terlihat yang siap untuk menggapai kalian. Kalian adalah makhluk yang luar biasa kuat. Di dalam diri kalian tertanam semangat untuk bertahan, untuk bangkit dari keterpurukan, dan semangat untuk meraih mimpi-mimpi meskipun terlihat mustahil. Wahai manusia, jangan berhenti berharap, jangan berhenti berjuang. Teruslah berusaha, karena di balik setiap badai akan selalu ada pelangi. Dan di balik setiap malam akan selalu ada fajar yang menanti. Dan ingatlah selalu, dalam setiap kesulitan akan selalu ada kesempatan untuk bangkit menjadi lebih bijak, lebih kuat, dan lebih berani. Dan jangan pernah lupa bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bukankah hal ini sesuai dengan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan dalam kitabnya Al-Quran, surat Toha ayat 82? Inni lagaffarun liman taba wa amana wa amila salihan. Saudara-saudaraku sekalian, hari ini saya berdiri di sini sebagai pemimpin yang diberi amanah besar untuk mengantarkan negeri ini menuju jalan yang lebih cerah. Tapi kita tahu bahwa perjalanan ini tidaklah mudah. Ekonomi yang berada di persimpangan jalan, krisis global yang ketidakpastian telah menguji ketahanan kita. Namun, kita tidak akan menyerah begitu saja. Pendidikan adalah kunci dari masa depan kita. Kita harus memastikan bahwa setiap anak di negeri ini mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Begitupun masalah pangan. Pangan adalah kebutuhan dasar yang tidak boleh diabaikan oleh negeri ini. Negeri yang kuat adalah negeri yang mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Dan kita akan berusaha keras untuk memenuhi pangan tersebut. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah masalah keimanan. Keimanan adalah fondasi bagi dalam setiap langkah kita, memberikan kita kekuatan dan ketenangan dalam setiap menghadapi tantangan. Tentang masalah sosial, pendidikan, ekonomi, maupun pangan. Dengan Al-Quran lah kita memperoleh petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai landasan dalam langkah kita. Dengan iman yang kokoh dan hati yang bersih, kita akan mencapai apa yang kita cita-citakan. Teruslah percaya, teruslah berjuang. Mari bersama-sama kita mencapai kejayaan. Hada basairu linnasi wa hudan wa rahmatun liqaumin yuqinun. Bagaimana kondisi saudara kalian di Palestina?
anak-anak itu. Mereka penghafal Al-Quran, tidak takut atas kematian. Anak-anak kecil yang tidak berdosa harus ikut menanggung beban. Mereka manggil dengan suara yang lemah. Orang tua yang rentan jadi sasaran para Zionis. Mereka tak punya senjata, hanya iman yang ada. Lihatlah ibu dan saudari-saudari. Mohon maaf kakak, mereka diperkosa di saat kamu asik minum kopi sambil memakan ayam Amerika. Tengoklah masjid dan sekolahan yang telah rata, dan kamu diam tak bergeming ikut bersuara. 30.000 orang telah syahid kurang dari setahun, sedangkan panggilan sholat masih tidak kau hiraukan. Dan setelah itu, kehidupan pun kalian jalani seperti biasa, dan gaya yang sama dan irama yang sama, seolah-olah kalian berada di luar masalah manusia. Tak perlu menjadi muslim untuk peduli pada Palestina. Cukup menjadi manusia untuk melihat keadaan yang ada. Sekian penampilan dari kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Ustaz. Bagaimana pendapat antum dengan penampilan santriwan dan santriwati tadi? Masih ragukah dengan dunianya pesantren? Masya Allah, Ustaz Fatur. Ana itu nggak bakalan ragu dengan dunianya pesantren. Karena cetusan pesantren itu, Ustaz, tidak hanya berkaprah pada dunia perkara saja, perkara akhirat saja, Ustaz, melainkan pesantren bisa mencetus generasi-generasi yang milenial dan berbakat di semua bidang dan semua aspek, baik itu kedokteran, guru, pengusaha, menjadi seorang petani hingga presiden. Gimana lagi, Ustaz? Masya Allah, sahih Ustaz kalau begitu. Mari Umi Abi berikan pendidikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Pondokan mereka di pesantren. Pesantren mana saja? Oh iya, pesantren mana saja? Tentu di pesantren